sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah suatu sistem endokrin. Dulu waktu awal kuliah kan bagian daripada sistem epitel, ya, jadi merupakan bagian daripada epitel. Nah, epitel itu kan ada dua jenis nantinya, yaitu epitel yang menutupi permukaan atau melindungi jaringan di bawahnya, dan epitel yang memproduksi sesuatu, cairan ataupun sekret yang berguna untuk kehidupan jaringan lain. Jadi next, lanjut. Sistem endokrin ini merupakan kumpulan daripada kelompok sel-sel sekretorik. Sel sekretorik itu adalah sel yang menghasilkan sekret atau cairan, di mana kelenjar ini dikelilingi seperti saya jelaskan dulu, jadi dibungkus lah istilahnya rapat-rapat oleh jaringan kapiler atau jaringan pembuluh darah yang sangat halus. Kenapa dia dilingkupi oleh jaringan kapiler tadi? Karena kalau kelenjar itu ada dua jenis. Yang pertama memang tidak dijelaskan secara khusus, hanya itu berada pada saluran pencernaan. Anda pasti sudah saya jelaskan mengenai kelenjar ludah, kemudian kelenjar-kelenjar yang ada di saluran pencernaan yang lain yang dikeluarkan dari pankreas, atau kelenjar-kelenjar lain yang dikeluarkan dari liver. Nah, kalau kelenjar itu dia dinamakan kelenjar eksokrin. Kenapa disebut kelenjar eksokrin? Karena dia mempunyai saluran langsung menuju tempat yang akan menggunakannya. Nah, di usus itulah nanti akan digunakan. Kelenjar ludah salurannya masuk ke dalam rongga mulut, karena saliva atau air liur langsung akan digunakan di dalam rongga mulut kita. Jadi kalau kelenjar eksokrin mempunyai keluar, kalau kelenjar endokrin dia tidak punya saluran keluar, sehingga mau dikemanakan hasilnya. Maka itulah sebabnya ada pembungkusan oleh jaringan pembuluh darah kapiler di luar daripada kelenjar endokrin ini. Dan kemudian nanti hasil daripada kelenjar endokrin tadi yang dinamakan hormon akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti kemudian dia dalam pembuluh darah akan diangkut menuju ke jaringan. Itu sebagian ada yang masuk ke dalam pembuluh limfe, ya, atau tetap darah, nanti tergantung di darah mana hormon tadi akan digunakan. Ada dua jenis kelenjar endokrin ini, tapi kelenjar endokrin sama, yaitu kelenjar endokrin yang tadi yang tidak punya saluran keluar dan dibungkus oleh pembuluh darah. Kelenjar endokrin yang satu macam itu hasilnya akan mempengaruhi kelenjar endokrin yang lain. Jadi dia tidak langsung menuju ke jaringan, tidak. Hormonnya itu akan pergi ke kelenjar endokrin yang lain untuk merangsang kelenjar endokrin yang lain itu mengeluarkan hormon lagi, barulah nanti dari kelenjar endokrin tadi hormonnya akan menuju ke organ atau jaringan yang bersangkutan. Nah, kelenjar endokrin yang satu lagi dinamakan kelenjar endokrin khusus, karena dia langsung akan menuju ke target organ, yaitu organ-organ atau jaringan yang sudah ditentukan untuk dirangsang menghasilkan pekerjaan ataupun produksi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi jelas ya, ada dua jenis. Pertama dia kelenjar endokrin yang utama, jadi dia kelenjar endokrinnya itu akan mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mengeluarkan hormon lagi. Dan jenis yang kedua adalah kelenjar endokrin khusus, dinamakan khusus karena dia nanti hasilnya langsung menuju ke organ atau target organ yang ditentukan. Hormon yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar endokrin ini biasanya diproduksi ataupun dikeluarkan
sesudah dia mendapatkan suatu stimulus atau rangsangan. Mungkin rangsangan itu akan datang tiap saat, mungkin rangsangan itu akan datang kadang-kadang saja. Jadi tergantung daripada organ yang ditujunya. Hormon ini yang dikeluarkan dari kelenjar endokrin, baik dia merangsang kelenjar endokrin lain ataupun target organ, kemungkinan berfungsi dengan dua hal. Jadi hormon yang dihasilkan ini akan merangsang, memperkuat supaya kelenjar endokrin ataupun organ yang dirangsangnya itu menjadi lebih semangat, dalam arti kata produksinya jadi lebih bagus, kerjanya jadi lebih giat dan sebagainya. Atau malah sebaliknya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin tadi justru dia memperkecil atau menutup, menghilangkan fungsi daripada kelenjar atau organ yang bersangkutan ataupun kelenjar endokrin yang bersangkutan. Jadi dia mengurangi produksinya, menurunkan fungsinya dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan hormon yang dilepaskan itu melaksanakan fungsinya. Ya. Tapi yang jelas semua kelenjar endokrin hasilnya dinamakan hormon. Lanjut, next. Kita lihat kelenjar endokrin itu mulai dari bagian atas, yaitu di otak, di kepala, kemudian di daerah leher. Ya, di daerah leher itu ada dua di depan trachea, kemudian di atas ginjal, kemudian di daerah pankreas yang terletak di dalam lekukan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar endokrin yang terdapat pada organ reproduksi yang minggu yang lalu baru saya jelaskan, yaitu yang di atas, yang di otak itu ada dua, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Sedangkan di leher bagian atas itu yang satu di atas di bawah jakun atau kelenjar krikoid di sini, ya itu namanya kelenjar tiroid. Dan satu lagi di tengah-tengah daripada trachea atau saluran napas kita, sebelum dia bercabang itu ada lagi yang namanya kelenjar timus, di mana kelenjar ini hanya didapatkan sebelum usia akil balik atau sebelum usia 18 tahun. Dan yang dua lagi kita dapatkan di atas ginjal. Ginjal kita kan ada dua, kiri dan kanan, di daerah pinggang. Di atasnya nanti ada seperti topi menutupi ginjal. Dulu saya sudah jelaskan pada saluran perkemihan. Ya, itu dinamakan kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Kemudian ada lagi kelenjar di daerah pankreas. Jadi daerah pankreas kan sudah saya jelaskan dulu bahwa di situ kita dapat menemukan kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencerna makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kemudian ada kelenjar endokrin nantinya yang akan menghasilkan 3 jenis hormon di sana, yaitu yang didapatkan di pulau-pulau Langerhans di pankreas. Kemudian ini hanya didapatkan pada wanita, namanya adalah indung telur atau ovarium, yang letaknya berada pada kanan dan kiri rahim pada wanita di daerah panggul atau pelvis. Dan yang terakhir itu adalah hanya didapatkan pada pria. Jadi kalau ovarium hanya pada wanita, testis didapatkan pada pria, dibungkus oleh skrotum, terletak di luar tubuh. Beda dengan ovarium yang ada di dalam tubuh wanita. Ini terdapat di luar tubuh, makanya dibungkus oleh skrotum, dinamakan testis. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Lanjut, next. Kita lihat sekarang yang namanya hipofisis. Hipofisis ini adalah suatu kelenjar endokrin kecil. Paling-paling hanya sebesar buah kemiri. Kemiri tahu ya, yang suka dibikin masakan oleh ibu-ibu untuk bikin sambal, bikin campuran masakan yang lain.
Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of gland. Kenapa disebut bapaknya kelenjar? Ya, karena hipofisis ini akan mengatur beberapa kelenjar endokrin yang lain. Ya, nanti akan kita jelaskan. Hipofisis ini terletak di fossa hipofisial. Jadi ada suatu lekukan di bagian bawah daripada tulang kepala kita di dasarnya, itu ada suatu lekukan namanya fossa hipofisial, sehingga kelenjar yang ada di situ dinamakan hipofisis atau pituitary. Jadi diameternya paling hanya 1,3 cm, ya sekitar segini, seperti tadi saya katakan sebesar biji kemiri. Hipofisis ini terbagi 3 bagian. Pertama adalah bagian depan yang disebut hipofisis lobus anterior. Kemudian bagian belakang dinamakan hipofisis lobus posterior. Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya hipofisis vas intermedia. Jadi ada 3 bagian. Tapi yang menghasilkan hormon nanti hanya 2 bagian saja, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang tengah-tengah ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan atau penelitian. Apa sih hormon yang dihasilkan atau apa fungsinya bagian tengah ini? Sampai sekarang kita masih belum bisa membuktikan karena penelitiannya kelihatannya belum selesai. Sedangkan hipotalamus dia terdapat di atas hipofise. Dia memang mengeluarkan satu macam hormon yang akan mempengaruhi hipofise. Itu pun hanya mempengaruhi daerah yang menghasilkan thyroid stimulating hormone. Jadi yang dilepaskan dari hipotalamus itu adalah thyroid releasing factor. Karena hipotalamus sendiri fungsi mengenai hormonnya hanya itu tadi, yang lainnya adalah fungsi-fungsi yang kompleks yang mempengaruhi seluruh tubuh. Baik, kita lihat sekarang lanjutnya gambarnya, lanjut next. Nah, ini gambarnya. Anda lihat gambar yang atas dulu, ya. Di sini kita lihat adanya otak besar yang dilingkupi oleh tulang kranium. Ya, tulang kranium ini nanti di daerah sini, di bagian dasarnya ada suatu lekukan yang kecil. Nah, ini kita lihat gambar besarnya. Lekukan yang kecil ini terletak di daerah tulang sphenoid yang terletak dekat telinga sini. Lekukan inilah yang dinamakan fossa hipofisial. Dan disinilah adanya kelenjar hipofise atau pituitary tadi. Sedangkan hipotalamus terletak di bagian atasnya, masih di bagian otak ini juga, dan hanya memberikan suatu hormon yang namanya thyroid releasing factor. Ya, jadi ini letaknya di daerah tulang sphenoid. Lanjut, next. Lobus anterior daripada hipofise ini atau disebut juga adenohipofisis. Dia menghasilkan hormon yang paling banyak. Sebagian hormon itu mempengaruhi kelenjar endokrin lain, tapi sebagian lagi dia langsung menuju ke organ atau jaringan yang dituju, yaitu yang dinamakan prolaktin dan juga growth hormone. Kita lihat jenis-jenisnya. Jadi hasil yang dihasilkan dari hipofise lobus anterior atau bagian depan ini, pertama adalah prolaktin. Ya, ini akan mempengaruhi payudara pada seorang wanita. Jadi otomatis prolaktin ini ada nggak pada laki-laki? Tidak ada. Ini hanya ada pada wanita dan ini baru akan berfungsi. Tidak banyak semua wanita dia berfungsi. Memang itu hormonnya ada kelenjarnya, tapi tidak diproduksi setiap saat. Dia hanya diproduksi pada saat seorang wanita mengalami kehamilan dan kemudian setelah melahirkan, di mana dia akan mempengaruhi payudara seorang wanita untuk menghasilkan ASI atau air susu ibu. Hormon kedua dinamakan adenocorticotropic hormone. Hormon ini nanti akan mempengaruhi korteks adrenal.
Korteks adrenal itu yaitu bagian luar daripada kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal yang terletak di atas ginjal. Hormonnya nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian hormon yang ketiga, ini akan menghasilkan thyroid stimulating hormone atau perangsang kelenjar tiroid. Dia tidak menghasilkan hormon, di sini tidak menghasilkan hormon tiroid hipofise ini, tapi menghasilkan thyroid stimulating hormone atau hormon yang akan merangsang kelenjar tiroid. Jadi hormon tiroidnya tidak dihasilkan oleh hipofise, tapi nanti oleh kelenjar tiroid sendiri. Ya. Nah, thyroid stimulating hormone ini akan keluar pada saat dia dirangsang dari hipotalamus oleh thyroid releasing factor. Jadi TSH ini nanti akan merangsang kelenjar tiroid yang letaknya tadi di leher bagian atas untuk menghasilkan hormon tiroid yang akan berfungsi pada proses metabolisme di seluruh tubuh manusia. Kita lihat sekarang hormon yang keempat. Hormon keempat ini dinamakan gonadotropin. Jenisnya ada dua. Pada wanita nanti dinamakan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Sedangkan pada laki-laki ada dua juga, yaitu follicle stimulating hormone dan interstitial cell hormone. Nanti kita jelaskan di belakang. Hormon yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu growth hormone. Dari namanya growth hormone itu berarti hormon pertumbuhan. Jadi hormon ini seharusnya hanya diproduksi pada saat kita sedang tumbuh. Kalau sudah seusia saya, tidak akan ada lagi. Nanti sebentar lagi juga pada usia Anda ini sudah tidak diproduksi lagi growth hormone ini. Karena growth hormone ini adalah hormon untuk menumbuhkan manusia mulai dari bayi sampai usia akhir balik atau usia remaja menjelang dewasa. Growth hormone akan diproduksi untuk mempengaruhi otot, tulang, dan sebagainya supaya yang tadinya bentuknya seorang bayi yang kecil menjadi dewasa, dan nanti akan berbeda-beda pertumbuhannya. Itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang juga, dan sebagainya. Disitulah fungsi daripada growth hormone. Lanjut, next. Growth hormone atau hormon pertumbuhan ini paling banyak disintesis dari hipofise anterior. Karena pada saat masa pertumbuhan itu diperlukan banyak sekali hormon untuk merangsang berbagai jaringan tubuh supaya dia manusia itu tumbuh menjadi besar. Ya. Bagian mana yang dirangsang oleh hormon ini? Ternyata dia akan mempengaruhi nantinya sintesis protein atau proses pembentukan ataupun sintesa daripada protein, dan juga metabolisme lemak. Ini nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan daripada otot, ya, kemudian tulang dan lain sebagainya. Dan untuk perpanjangan tulang, karena seseorang bertambah tingginya itu karena tulangnya bertambah panjang, terutama jenis tulang panjang. Dan nanti dia akan merangsang bagian dari tulang yang dinamakan apa? Dulu sudah pernah saya jelaskan, bagian mana dari tulang yang akan pusat pertumbuhan, yaitu epiphyseal plate. Ya. Maka growth hormone ini akan dikeluarkan selama masa pertumbuhan kita mulai dari bayi sampai usia, kalau pada wanita sekitar 17 atau 18 tahun, dan pada laki-laki sampai sekitar usia 21 tahun. Sudah itu normalnya, ini normalnya saya katakan, dia akan berhenti produksinya. Tidak akan dikeluarkan lagi. Sehingga sesudah usia yang tadi saya katakan pada wanita 18, pada laki-laki 21,
itu tidak mungkin akan tumbuh lebih tinggi lagi. Ya kecuali kalau ada miracle atau keajaiban. Ya. Jadi yang tumbuh nantinya tidak hanya tulang, otot, ya, kemudian kulit, mata, hati, paru, jantung dan sebagainya itu akan tumbuh terus menjadi lebih besar sesuai dengan ini. Itu adalah cerita yang normal. Tapi seperti biasanya pada manusia ini tidak mungkin 100% normal. Pasti ada 1 atau 2 atau 3 di antara sekian juta atau sekian ratus juta. Kan kita tahu jumlah manusia di dunia ini sudah ada miliaran. Nah, 1 di antara sekian juta atau sekian puluh juta itu bisa terjadi kelainan. Karena apa? Mungkin hormon ini selama masa pertumbuhan tadi akan berlebihan atau bahkan akan kurang. Nah, mungkin ini yang jadi masalah, tapi nggak bisa diapa-apakan. Ya. Sampai sekarang belum diketahui apa kira-kira penyebabnya. Para ahli medis memang mencoba untuk mengobati hal itu. Tapi buktinya sampai sekarang sulit. Anda tahu kan, kalau growth hormone ini berlebihan, orang akan tumbuh jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada manusia normal. Manusia itu normalnya katakanlah seperti di Amerika atau di Eropa, ya, atau di Cina juga. Tumbuh itu paling tinggi pada usia dewasa itu sekitar 2 meter lebih atau kurang gitu. Tapi ternyata ada yang tumbuh sampai tingginya 2,47 meter. Sekarang ini yang paling tinggi ada di Tiongkok. Terakhir itu dulu ada di Turki yang tingginya sekitar 2,4 meter lebih. Anda bisa bayangkan kalau mau masuk ke rumah kita dia terpaksa harus membungkuk. Nah, ini salah satu contoh. Ini gambarnya, ini fotonya. Orang ini dia tinggi atau 1,65. Ini terjadi karena growth hormone tadi diproduksi berlebihan. Sehingga tumbuhlah yang dinamanya gigantisme. Dia tidak akan ada kelainan, dia tumbuh semuanya seperti dengan perbandingan yang normal, jari-jarinya perbandingan terhadap telapak tangan, terhadap badannya itu normal. Hanya dia jauh lebih besar. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Anda pernah mungkin melihat di film atau mungkin ketemu sendiri di mana produk daripada growth hormone ini kurang dari jumlah yang normal. Akibatnya terjadilah yang dinamakan kretinisme. Tapi di sini seluruh sel atau jaringan tubuh dia tumbuh dengan baik, dengan normal. Sehingga biarpun orang-orang ini kerdil atau kretinisme tadi, tapi perbandingan kepala badan dengan kaki, dengan tangan, dengan jari itu normal. Dan ingat, ada satu hal lagi. Pada orang-orang ini, pertumbuhan otaknya itu normal. Jadi, pertumbuhan daripada semua jaringan tubuhnya itu normal. Hanya dia lebih kecil dibandingkan dengan orang biasa. Yang terakhir diketemukan tingginya hanya sekitar 60 cm. Ya, saya lupa di negara mana itu. Tapi ingat, seperti tadi saya bilang, biarpun orang-orang ini kecil atau kerdil, otaknya bisa lebih pintar dari kita. Dari yang normal maksudnya. Ada itu yang jadi pebisnis yang sukses, jadi aktor komedian yang sukses, ya. Ada yang jadi profesor dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan manusia normal. Itu adalah kelainan yang muncul baik lebih ataupun kurang, tapi tetap dibatasi pada masa pertumbuhan. Ternyata ada satu hal lagi yang lebih mungkin harus lebih dikasihani. Kalau ini kan biarpun lebih hormonnya,
ataupun kurang hormonnya, tapi semuanya dalam bentuk-bentuk manusia normal. Ternyata ada satu kejadian di mana seharusnya seperti tadi saya katakan, begitu usia 18 ataupun 21 pada laki-laki, 18 pada wanita, produk growth hormone ini harusnya berhenti. Tapi ternyata masih ada growth hormonnya, entah sisanya, entah kelebihannya, yang tadinya tumbuhnya normal biasa. Jadi orang ini bentuknya normal biasa. Tapi tiba-tiba sesudah dia melewati masa pertumbuhan tadi, masih ada sisa daripada hormonnya. Sehingga akibatnya hanya bagian-bagian tertentu saja yang membesar atau memanjang. Dan biasanya itu di bagian-bagian ujung. Jelas bedanya kan? Gigantisme, kelebihan hormon pertumbuhan pada saat masa pertumbuhan. Kretinisme, kekurangan hormon pertumbuhan pada masa pertumbuhan. Tapi pada akromegali yang tadi saya ceritakan ini, itu adalah produksi growth hormone masih ada setelah selesai masa pertumbuhan. Ya, akibatnya yang memanjang ataupun membesar hanya pada ujung-ujung saja. Bisa di hidung, bisa di dagu, bisa di jari-jari tangan ataupun di jari kaki. Kita lihat fotonya. Lanjut, naik. Nah, seperti ini. Ini buktinya tadi saya katakan bahwa orang ini mungkin seorang wanita ini tumbuh normal sebelumnya sampai selesai masa pertumbuhan. Tapi karena masih ada hormon sisanya itu, dia masih diproduksi, akhirnya masih merangsang bagian-bagian ujung. Anda lihat ini tangannya, ini normal sebelah kanan. Sebelah kirinya jempolnya jadi tambah besar dan tambah panjang. Jari keduanya atau telunjuknya jadi tambah panjang dan tambah besar. Telapak tangannya juga demikian. Dan juga jari kelimanya begitu. Tapi jari keempat dan jari ketiga tetap normal. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa pertumbuhan tulang dirangsang oleh growth hormone pada daerah epiphyseal plate, yaitu pada perbatasan antara cancellous bone dan cortical bone. Ya, oke. Next, lanjut. Kita lihat sekarang hormon perangsang kelenjar tiroid, yaitu yang disebut TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH ini diproduksi oleh hipofisis, dan keluarnya TSH dari hipofisis dipengaruhi atau distimulasi oleh thyroid releasing factor dari hipotalamus. Nanti dari hipotalamus ke hipofise menuju ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid baru dia mengeluarkan hormonnya yang dinamakan T3 dan T4 atau triiodothyronin dan tiroksin. Ya, nanti apa fungsinya sebenarnya kita lihat di belakang. Hormon yang lain yaitu adrenocorticotropic hormone. Ini maaf ya, ini terbalik D dengan R-nya. Adrenocorticotropic hormone atau disingkat dengan ACTH. Ini nanti akan mengontrol baik pertumbuhan maupun perkembangan aktivitas daripada kelenjar adrenal. Ya. Kemudian hormon yang satunya lagi adalah prolaktin. Ini hanya ada pada wanita, akan menstimulasi produksi air susu ibu dan juga memiliki efek yang langsung pada kelenjar-kelenjar di payudara. Ya. Segera setelah melahirkan, dan ibu-ibu yang setelah melahirkan kemudian melaksanakan pemberian ASI buat bayinya sehingga ASINya akan diproduksi terus, ternyata hormon prolaktin yang terangsang oleh isapan bayi pada puting payudara ibunya itu mempunyai suatu fungsi yang lain, yaitu mempunyai fungsi sebagai alat keluarga berencana. Ya, nanti
dia akan menghalangi konsepsi. Jadi akan menghalangi jadinya pembuahan antara sperma ke sel telur. Selama ibu itu masih aktif memberikan ASI kepada bayinya. Tapi biarpun bayi itu masih kecil, kalau ibu itu tidak, sehingga kalau ibu itu tidak memberikan ASI-nya, maka obatan keluarga berencana untuk mengatur program kehamilan berikutnya. Oke, next, lanjut. Nah, ini yang dikatakan tadi hormon gonadotropin. Nanti hormon ini akan mempengaruhi pada manusia sebetulnya mulai dari masa pubertas. Karena hormon inilah nanti Anda berubah dari masa kanak-kanak yang lucu, kemudian mulai menginjak dewasa atau akhir balik, menginjak remaja atau akhir balik, ya. Di situ nanti terjadi perubahan-perubahan baik pada wanita maupun pada laki-laki. Kemudian nanti sesudah dia melewati masa akhir balik tadi, hormon ini barulah akan berfungsi terhadap organ-organ reproduksi pada laki-laki dan pada anak-anak dan juga pada remaja di organ-organ reproduksi tadi. Pada wanita, ini pada wanita usia produktif ya, jadi sesudah akhir balik, dihasilkan nantinya dua jenis hormon, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH di indung telur. Pada setiap wanita itu, kalau sudah akhir balik, di dalamnya kita dapatkan adanya bakal sel telur atau bakal ovum. Tapi ovum ini belum disebut juga bakal, berarti dia belum matang, maka dia akan dirangsang oleh FSH ini supaya dia menjadi telur yang matang. Di samping FSH ini akan merangsang kelenjar ovariumnya untuk menghasilkan hormon estrogen. Hormon yang satu lagi, gonadotropin hormon ini adalah luteinizing hormone. Ini LH harusnya, bukan LN. Kalau LN kan luar negeri. Ini LH harusnya, N-nya diganti. Tadi si follicle atau bakal sel telur tadi dipengaruhi supaya jadi matang oleh FSH tadi. Sesudah matang, maka dia akan keluar dari indung telurnya. Dan luteinizing hormone ini juga merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon yang satu lagi yang dinamakan progesteron. Jadi pada wanita ada dua hormon yang dominan, yaitu estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki, tempat yang sama yang menghasilkan FSH dan LH pada wanita itu akan menghasilkan FSH dan ICSH. Itu bedanya. Yang satu follicle stimulating hormone, ya, ini akan merangsang terjadinya proses pembentukan dan pematangan sperma pada testis. Dan kemudian yang satu lagi itu adalah interstitial cell stimulating hormone atau ICSH,